tahu bahwa keputusan KPU ini yang berbasis pada keputusan MA itu hanya ingin mengulangi memori buruk kita tentang Gibran sebetulnya. Pak Jokowi itu harusnya dia ngerti bahwa rakyat lagi sangat sinis dengan soal-soal semacam itu dari peristiwa Mahkamah Konstitusi. Jadi kelihatannya bahwa Jokowi memang nggak kapok-kapok dengan gejala deja vu ini, yang deja vu yang barusan terjadi justru itu. Jadi kemampuan kita untuk melihat masa depan akhirnya dibatalkan lagi oleh kekonyolan KPU yang jauh-jauh hari sudah memutuskan bahwa itu calon usia itu pada saat pelantikan. Kan itu memang orang tua cuma buat Kaisang, apalagi buat siapa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rezekinya. Kita akan bahas lagi mengenai Pak Anies Baswedan. Bagaimana Pak Anies ini memang minim sekali kekurangan untuk menjabat menjadi gubernur DKI. Maka dari itu kita sebagai pemilih Pak Anies Baswedan sangat percaya diri untuk mengenalkan nama Pak Anies sebagai calon gubernur DKI. Dan tentunya kita juga semangat memastikan Pak Anies untuk menang di Pilkada DKI tahun ini. Nah teman-teman semua, ini komentar daripada netizen juga ya. Nah oke teman-teman semua, langsung saja kita lihat videonya. Sudirman Said, ya dari Capres ke jabatan Gubernur DKI lagi, rame-rame pertanyakan ideologi kekuasaan Anies Baswedan. Saya ingin menanggapi terutama dari Sudirman Said ya. Begini Bang Sudirman ya, Anda ini mengatakan bahwa Anies Baswedan itu meninggalkan kalian gitu ya di perubahan gitu ya. Anda menginginkan bahwa Anies Baswedan itu seperti orang yang di luar terus-menerus gitu ya, kemudian menjadi pemimpin perubahan ya, dan Anda menganggap Anies Baswedan ini seperti mementingkan dirinya sendiri ya, kan begitu kan poin Anda kan ya. Katakan begini ya, sekarang yang meminta Anies menjadi gubernur DKI Jakarta itu siapa ya? Apakah kalian atau kami ya sebagai masyarakat ya? Kami menginginkan bahwa ada orang jujur yang memimpin dalam suatu birokrasi pemerintahan. Anda katakan public service ya, memang public service gitu loh. Itu kan tujuan kita berpolitik ya, memberikan kemaslahatan ya, kemudian kesejahteraan untuk masyarakat, berbakti untuk bagi nusa dan bangsa, kan begitu poinnya. Lalu apa masalahnya ketika Pak Anies menjadi gubernur DKI lagi? Apakah Pak Anies harus masuk sebagai anggota partai yang kita tahu bahwa partai ini kita lihat selama ini pragmatis? Begitu ya, atau memang kami menginginkan Anies Baswedan ini ya bekerja sesuai dengan aturan ya, kita tempatkan dia ke tempat yang tinggi gitu loh ya, walaupun nanti dia menjadi gubernur, nanti dia akan naik lagi, itu kami yang menginginkan gitu ya, masyarakat yang menginginkan, kami yang mendorong Anies Baswedan untuk menjadi seorang gubernur lagi gitu loh, bukan keinginan pribadi Anies Baswedan. Anda harus garis bawahi itu ya Sudirman Said. Jadi berhentilah berkoar-koar ya, meninggalkan Anda ya, Anies Baswedan kepentingan pribadi. Anda yang tidak memahami ini, kami yang minta ya Sudirman Said ya, jelas ya. Demi pembelajaran publik, forum ini dikenal sebagai forum yang tidak punya terlalu banyak basa-basi, bro. Oke. Mohon sampaikan kepada kami apa kritik Anda yang paling paling relevan untuk kepemimpinan seorang Anies. Karena nantinya kalau dia menjadi gubernur itu dia tidak mewakili dirinya saja. Termasuk saya KTP DKI Jakarta nih. Iya. Saya pengen ada sesuatu yang baru. Nah, sebagai mantan pendampingnya, apa kritikan ente bro yang paling relevan untuk itu? Mas Asis tadi udah ngomongin soal ini? Belum. Oh, dimulai dari gue. Pertanyaannya pas untuk Bang Reza karena kan soal kepemimpinan gitu lebih banyak tahu. Anies ini luar biasa, pinternya, diplomasinya. Dulu saya bangga Pak SBY. Pak SBY ngomong bagus, sistematis. Anies lebih baik dari Pak SBY. Bicaranya kita harus akui ya kan. Semua orang akui itu. Pinter merangkul, basa-basi gitu. Baguslah Anies, baguslah semuanya. Visinya, bikin programnya. Mungkin Mas Anies kurangnya apa ya? Mungkin kurangnya ya sedikit saja.
Bang Rija Patria aja sampai bingung nih cari kekurangan Pak Anies Baswedan ya, melainkan hanya sedikit saja gitu ya. Tapi emang terbukti banyak banget sesuatu yang dibuat oleh Pak Anies di DKI kemarin ketika beliau menjabat. Malah justru banyak sekali yang dihancurkan ataupun dirusak oleh PJ Heru. Kita lanjut lagi ke videonya. Ini siapa lagi yang nge-share foto JPU Tanjung Barat? Jangan diunjukin karya Pak Anies. Nanti dirusakin lagi yang kayak udah-udah, kayak jis, kayak apaan gitu. Pokoknya kalau karya-karya Pak Anies umpetin, daripada ntar dirusak lagi itu loh. Ntar dibikin diklaim inilah itu, pokoknya kegiatan apa karya-karya Pak Anies ntar dijelek-jelekin. Udah mendingan gak usah di-share-share, warga DKI udah tahu. Ngapain sih nge-share-nge-share? Gue lagi scroll video ada aja yang kirim-kirim begini. Maksud gua kalau karya Pak Anies umpetin aja udah, jangan pakai di-share, percuma ngasih tahu sama lalat bawa sampah itu bau busuk. Ya, jangan di-share-share lagi karya Pak Anies kayak begini nih maluin aja ya. VT ini khusus untuk anak abah. Ingat, khusus untuk anak abah. Teman-teman setuju nggak sih kalau kemarin pas Pilpres, abah itu benar-benar babak belur di TikTok? Setuju nggak? TikTok peringkat pertama sebagai distributor hoax pemilu 2024 terbanyak. Narasi-narasi kayak Anies itu pengkhianat, Anies itu koruptor, Anies itu omon-omon, bahkan Anies itu Imam Mahdi benar-benar subur di TikTok. Banyak yang percaya. Dan aku yakin orang-orang di sekitar teman-teman itu banyak yang benar-benar kemakan sama narasi-narasi sampah. Nah sekarang kan kemungkinan besar abah itu akan maju lagi nih di Pilkada Jakarta. Dan jujur aku tuh nggak mau kesalahan-kesalahan di Pilpres itu terjadi lagi nih di Pilkada ini, khususnya untuk di TikTok ya. Dan aku tuh mikir apa yang bisa aku lakukan, apa yang bisa kita lakukan untuk bantu abah di Pilkada nanti. Khususnya itu untuk di TikTok ini, karena ya TikTok ini PR besar nih untuk abah dan timnya. Aku percaya banyak orang di luar sana yang tidak ber-KTP Jakarta pasti mau ngebantu abah di Pilkada Jakarta nanti. Yakin aku. Dan salah satu cara kita yang tidak ber-KTP Jakarta ini bantu abah di Pilkada nanti, salah satu itu berjuang di sosial media. Salah satunya TikTok. Nah sekarang aku mau nanya nih sama teman-teman semua. Kira-kira langkah apa yang harus kita ambil, strategi apa yang harus kita ambil untuk bantu abah di TikTok ini? Teman-teman boleh tulis di kolom komentar atau boleh DM aku. Aku pasti akan baca semuanya. Terima kasih. Saran aja sih, perbanyak video-video fakta tentang Pak Anies Baswedan, karya dari Pak Anies Baswedan, pokoknya jejak digital Pak Anies Baswedan di-up lagi gitu ya. Sehingga nanti banyak yang nonton, banyak yang komen, dan banyak yang tahu pada akhirnya. Karena memang banyak juga yang termakan hoax dari video-video TikTok yang banyak sekali ya. Pokoknya kadang video TikTok itu cuma gambar doang, dikasih caption gitu udah yang nonton rame banget sampai ratusan ribu. Luar biasa sih. Maka dari itu, ayo come on, kita mulai dari sekarang. Nah teman-teman semua, beralih ke Kaesang Pangarep nih. Apakah Kaesang akan maju menjadi wakil ataupun gubernur DKI nanti ya? Dan Pak Jokowi akan cawe-cawe karena memang Pak Jokowi ini sekarang mengulang lagi ya. Seperti kayak Gibran kemarin. Ini kayak semacam, kalau kata Bung Rocky Gerung itu dejavu, tapi dejavunya terlalu dekat ini. Dan nanti ada komentar dari Bung Rocky Gerung ya. Oke teman-teman semua, langsung saja kita lihat videonya. Kaesang gua undang ke acara skakmat, ngomongnya umroh. Panjang amat umroh nggak kelar-kelar sampai sekarang. Umroh bro. Oh ya gua berapa minggu kemudian udah balik belum? Nggak ada balasan. Lama banget umroh kata gue. Mana mungkin. Kalau mereka mau duduk di depan gue dengan senang hati, give me Pak Prabowo, give me Pak Jokowi, give me Gibran, give me Kaesang. Let them sit. Tapi ada banyak politisi nggak mau duduk sama gue, nolak. Marcel itu mau jadi calon wakil wali kota. Gue ajak duduk nggak mau, abangku jangan. Gila, gue baru tahu loh. Ada banyak politisi, ada orang partai, pimpinan partai, gue ajak duduk nggak mau. Gue bukannya nggak mau, gue ngundang semuanya kok di skakmat gue, kan gue punya konten politik yang ngobrol sama main catur. Ada Fahri Hamzah, ada Rahayu Saraswati Joya Hadikusumo, Sarah kan Gerindra, Fahri Hamzah Gelora yang juga pendukung 02. Gue pengen semuanya ketemu, tapi ada yang nggak mau ketemu, kenapa? Malas ketemu sama gue. Nggak bisa jawab pertanyaan gue. Maunya ketemu sama Deddy Kobuzier, Prabowo, pas masa tenang, ngomong hal-hal yang santai. Kenapa nggak mau ketemu sama stand up comedian kayak gue? Kenapa nggak mau ketemu konten kayak gue? Takut sama pertanyaan yang mau gue kasih. Gue ngebahas itu juga lagi. Ngobrol pasti masa tenang. Itu kan.
Diri, ayo bela yuk. Oke, siap. Jangan malu sama logo, Der. Ayo, Der. Malu sama logo, Der. Ayo, Der. Gampang memang dimainkan adalah politik identitas, baik itu agama atau etnisitas. Karena orang dibuai dengan politik identitas, jadinya orang itu lupa untuk mempermasalahkan yang betul-betul substansial. Nah ini nggak diomong. Sebenarnya dia ingat kata-kata dia yang kayak gitu, ingat, cuman karena dia butuh aja, butuh pakai jilbab, butuh ngambil suara dengan politik identitas. Sebenarnya dia butuh. Gimana sih kalau orang udah sering minum air ludahnya sendiri, ya udah terbiasa. Seberapa pahit pun air ludahnya udah pasti minum lagi sama dia. Iya sumpah. Nasdem nilai Kaisang cocok pimpin Jakarta karena mulai rajin sholat Jumat ke lapangan. Buat partai Nasdem nih, orang-orang yang kayak gini nih, yang ada di barisan Nasdem, lebih keluar-keluarin aja dah. Iya, nggak guna. Kan tujuannya mau menjilat nih, tapi malah membuka keburukan Mas Kaisang. Sholat Jumat itu khusus buat seluruh laki-laki, dan sholat Jumat itu ada dari zaman Nabi, itu ada. Enggak cuma pengen pilgub DKI Jakarta aja tuh sholat Jumat. Sejatinya tuh sholat Jumat emang wajib. Ini jadi pertanyaan, emang kemarin-kemarin Mas Kaisang nggak sholat Jumat apa gimana? Apa sholat Jumatnya pas pengen nyalon di pilgub DKI Jakarta? Yang bener dong, ya. Ini namanya politik identitas nih. Tahu-tahu lagi sholat, tahu-tahu pakai peci nih. Itu mah nggak masalah. Ya, cuman jangan kalah ada maunya doang gitu. Sholat ada maunya, ya kan? Jangan kayak gitu, ya. Bapaknya dulu pakai sorban kemana-mana, sekarang anaknya ngikutin nih. Saran gua, kalau ada gorong-gorong di DKI Jakarta, tutup-tutupin sebelum dimasukin. Ya kalau dimasukin nggak apa-apa sih, buru-buru cor. Tapi jangan ini apa undang-undang ini talir rumit untuk keluarga Jokowi, khususnya Kaisang ini. Ini kalau orang Prancis bilang ini yang gejala deja vu itu. Deja vu ya. Sepertinya udah pernah terjadi. Dan deja vu biasanya itu karena jarak waktu, lalu jarak tempat. Orang, iya gue pernah tahu ya keadaan itu kan, deja vu. Istilah psikoanalisisnya. Tetapi deja vu di kita ini itu baru berlangsung 2 bulan lalu. Jadi kita tahu bahwa keputusan KPU ini yang berbasis pada keputusan MA itu hanya ingin mengulangi memori buruk kita tentang Gibran sebetulnya. Jadi seolah-olah ini kekuasaan atau sebut aja pemerintah atau Pak Jokowi itu harusnya dia ngerti bahwa rakyat lagi sangat sinis dengan soal-soal semacam itu dari peristiwa Mahkamah Konstitusi. Kan mestinya presiden kasih sinyal, jangan begitu dong, itu seolah-olah nanti kena lagi gue ini dinasti itu. Tetapi apa boleh buat, presiden memang menginginkan itu. Jadi sebetulnya insting presiden lah yang dibaca oleh Mahkamah Agung lalu diteruskan oleh KPU, kan itu dasarnya. Jadi kelihatannya bahwa Jokowi memang nggak kapok-kapok dengan gejala deja vu ini, yang deja vu yang barusan terjadi justru itu. Jadi kemampuan kita untuk melihat masa depan akhirnya dibatalkan lagi oleh kekonyolan KPU yang jauh-jauh hari sudah memutuskan bahwa itu calon usia itu pada saat pelantikan. Kan itu memang orang tua cuma buat Kaisang, apalagi buat siapa lagi. Nah, kelihatannya makin dangkal, makin terbaca, justru makin nekat di KPU ini kan. Di komisi yang betul-betul tidak punya etik dan tidak punya perspektif tuh. Dia nggak ngerti bahwa rakyat itu benci betul dengan KPU hari ini tuh. Jadi kemampuan KPU untuk menjadi penuntun ide-ide kepublikan itu tidak bisa lagi kita andalkan. Ya kan namanya juga syarat pencalonan. Syarat, masa tiba-tiba kalau gitu diubah sekarang syarat pelantikan jadinya kan begitu kan. Jadi poin dasarnya selalu syarat itu untuk membatasi, bukan untuk mengizinkan. Kan diberi syarat supaya waktu dia mendaftar dia tahu dia belum mampu, belum cukup. Jadi kalau seseorang mendaftar di umur yang belum cukup, dia tahu toh nanti akan dicukupkan dalam pelantikan nanti. Padahal justru waktu dia mendaftar, disitulah problem pertama dia tuh secara fisik, secara psikis, secara intelektual. Kan itu syaratnya tuh. Jadi kelihatannya memang ini undang-undang atau aturan KPU itu hanya dibuat untuk meloloskan kembali ke kepentingan presiden. Dan kalau presiden bilang, oh jangan tanya saya, jangan cewek-cewek, memang nggak perlu tanya Pak Jokowi, karena Pak Jokowi udah perintahkan pada KPU, ngapain nanya lagi pada dia.
Surat terbuka untuk Pak Anies Baswedan. Kenapa sih Pak Anies harus nyalon sebagai gubernur DKI? Bapak tuh levelnya udah nasional, dan menurut saya orang yang bisa mengkanter kebesaran namanya Pak Prabowo Subianto dan Pak Jokowi itu ya Anies Baswedan gitu. Ya Bapak. Kenapa Bapak harus balik lagi ke daerah? Menurut saya kalau Bapak kembali lagi ke daerah, Bapak terlihat, ini pendapat saya pribadi Pak, Bapak terlihat seolah ingin mencari jabatan, ingin mencari pekerjaan gitu, bukan ingin memperbaiki bangsa ini. Karena menurut saya Jakarta itu masih banyak orang yang layak bisa memimpin di sana, banyaklah. Tapi sosok orang yang namanya sudah ada di level nasional dan itu bisa menjadi seorang sosok yang bakal mengepalai lah istilahnya orang-orang oposan atau penyeimbang dari kebijakan-kebijakan negara, dari pemerintahan yang berjalan. Sosok Bapak itu yang paling layak, yang jujur saya harapkan di nasional. Mungkin di dalamnya Bapak bisa mengajak Pak Ganjar Pranowo, Pak Ahok, Pak Basuki Cahayapurnama untuk menciptakan lembaga baru atau komunitas baru, organisasi baru, dan lain sebagainya. Atau Bapak misalkan masuk ke dalam sebuah partai politik, ciptakan segala hal pergerakan. Jujur saya tidak berharap besar kepada PDIP atau PKS yang akan menjadi oposisi katanya nantinya. Karena kalau hanya dua partai untuk bisa menyeimbangkan partai-partai atau koalisi besar di pusat pemerintahan, itu menurut saya bakal berat sih Pak. Jadi harus ada sebuah gerakan yang memang sudah mempunyai suara yang besar, sudah memiliki kekuatan yang besar, dan itu adalah sosok Bapak di level nasional. Saya nggak tahu pemikiran Bapak seperti apa untuk penjabat sebagai gubernur DKI, tapi menurut saya itu sudah cukup. Kalau Bapak mencari pekerjaan oke, kalau misalkan mau masuk gubernur DKI, tapi kan ini soal kebangsaan dan bernegara gitu, untuk memperbaiki bangsa ini. Nggak apa-apa tidak menjadi seorang pejabat Pak, mundur sejenak, rehat sejenak untuk menciptakan sesuatu yang besar ketika nanti di 2029. Bahkan sebelum 2029 saya mungkin berimajinasi atau memiliki rasa pesimis ya, walaupun saya berusaha untuk optimis terhadap pemerintah-pemerintah yang berjalan ke depannya, cuma saya agak sedikit pesimis Indonesia akan baik-baik aja sampai di 2029 nanti. Itu aja surat terbuka buat Bapak. Kalau Bapak balik lagi ke daerah, balik lagi ke awal. Itu pemikiran saya, silahkan bantah kalau misalkan gue salah. Buat teman-teman, kalau misalkan ada pendapat-pendapat lain ya silahkan. Menurut gue itu kebebasan berpendapat, gue juga bebas berpendapat. Jadi ya silahkan. Gue bangsa ini butuh pendapat-pendapat yang sebebas-bebasnya, bahkan seradikal mungkin untuk bisa memperbaiki bangsa ini. Radikal dalam kutip ya,